Halo, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang peta kendali. Nama saya Muhammad Alfarizi. Dan saya Widya Firda Maulina. Dan saya Dilan Sumda. Saya Gani Rohman. Di sini saya ingin membacakan latar belakang dari pentingnya manajemen operasional produksi. Manajemen operasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satu cara untuk memastikan kualitas dan efisiensi adalah melalui pengendalian kualitas yang terukur. Salah satunya adalah peta kendali. Peta kendali membantu dalam memonitor dan mengendalikan proses produksi secara statistik untuk mendeteksi variasi dan potensi masalah. Tujuan peta kendali adalah memastikan kualitas produk sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan mengatasi variasi yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Selanjutnya di sini ada fenomena yang terjadi di dunia industri. Yang pertama ada banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas produk yang konsisten. Yang kedua ada variasi dalam hasil produksi dapat memunculkan akibat faktor manusia, mesin, atau metode yang digunakan. Yang ketiga ada variasi ini seringkali sulit diprediksi dan dapat merugikan perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah utama dalam permasalahan ini adalah variasi proses yang tidak terkendali atau terkontrol tanpa pengawasan yang baik. Proses produksi dapat mengalami variasi yang mempengaruhi kualitas produksi akhir. Terus kesulitannya dalam mendeteksi masalah pada awal proses tanpa data yang akurat sangat sulit mengetahui titik di mana masalah muncul dalam proses produksi. Selanjutnya ada di teori kendali. Apa itu teori kendali? Yang pertama yaitu peta kendali adalah alat statistik yang digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan proses produksi. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi apakah variasi dalam proses adalah akibat dari faktor acak atau faktor yang dapat dikendalikan. Selanjutnya ada di jenis peta kendali. Yang pertama, peta kendali rataan dalam kurung X-bar chart. Digunakan untuk memantau rata-rata dari sampel yang diambil dari proses. Dan yang kedua ada peta kendali rentang R-chart, yaitu memantau rentang variasi dalam sampel. Yang ketiga ada peta kendali proporsi atau pical. Digunakan untuk mengukur proporsi unit catatan dalam suatu proses. Selanjutnya ada cara kerja peta kendali. Yang pertama mengumpulkan data, mengambil sampel data pada interval tertentu dari proses produksi. Dan yang kedua ada di pembukaan grafik. Menggambar grafik yang menunjukkan data yang terkumpul dengan batas kendali atau kendali atas dan bawah. Dan yang ketiga ada analisis. Menganalisis apakah data berbeda dalam batas kendali atau penyimpangan yang perlu diatasi. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah, yaitu menentukan batas kendali. Yang pertama, yang kedua mengumpulkan data dari sampel. Terus yang ketiga mengelompokkan data dan memeriksa adanya penyimpangan. Lalu selanjutnya keuntungan penggunaan peta kendali. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk, memastikan produk konsisten sesuai dengan standar kualitas. Yang kedua, mengurangi pemborosan, meminimalkan produk cacat yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pemantauan yang lebih baik, proses produksi dapat berjalan lebih lancar. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Data terkumpul dapat membantu manajer membuat keputusan berbasis fakta. Lalu contoh berdasarkan fakta ya. Contohnya PT Indofood, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, menggunakan peta kendali untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk mie instan. Sebagai contoh, mereka menggunakan peta kendali variabel untuk mengawasi parameter kritis
seperti kadar air dalam kandungan mie. Pada salah satu lini produksi mie instan, data kadar air yang dikumpulkan selama seminggu adalah 12,1, 12,3%, 12%, 12,2%, 11,9%, dan 12,4%. Dari data tersebut dihitung rata-rata MEAN adalah 12,14%. Batas kendali atas UCL 12,50%, lalu batas kendali bawah LCL 11,78%. Selanjutnya, contoh berdasarkan fakta. Peta kendali yang dibuat menunjukkan bahwa sebuah pengukuran kadar air berada dalam batas kendali yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini mengidentifikasikan proses produk mie instan terkendali dengan baik. Namun pada minggu berikutnya, data kadar air yang diperoleh adalah 12,6%, 12,7%, dan 12,5%, dan 12,8%, dan 12,6%, dan 12,7%, dan 12,9%. Penghitungannya menunjukkan rata-rata sama dengan MEAN sama dengan 12,67%. Batas kendali atas UCL sama dengan 12,50%. Batas kendali bawah LCL sama dengan 11,78%. Contoh berdasarkan fakta. Pada peta kendali terlihat beberapa titik pengukuran yang berada di atas. Batas kendali atas hal ini mengidentifikasikan adanya penyebab khusus yang menyebabkan peningkatan kadar air, misalnya kesalahan dalam pengaturan suhu atau kelembapan selama proses pengeringan. Pihak manajemen PT Indofood kemudian melakukan investigasi untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut. Setelah melakukan perbaikan pada proses produksi, data kadar air pada minggu berikutnya kembali berada dalam batas kendali yang ditetapkan. Kesimpulannya, pentingnya peta kendali dalam manajemen operasi dan produksi. Yang pertama, peta kendali ini merupakan alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan mengendalikan variasi dalam proses produksi. Dan kedua, dengan penerapan peta kendali yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.